Oke, terima kasih Pak Niko. Selamat sore rekan-rekan. Ini saya bisa panggil rekan-rekan seperjuangan di dunia kesehatan ya. Kita mungkin bukan dokter, tapi untuk kesehatan kita dengan peduli dengan kesehatan, kita sudah termasuk pejuang kesehatan. Oke, sore ini saya akan membahas ya, bukan mendalami, tapi membahas wrap up itu mengenai masalah pandemi corona ini. Ya, mungkin sudah bosan kita mendengar tiap hari ada saja yang dibahas mengenai corona, tapi ternyata dalam praktek keseharian kita juga masih banyak kesalahpahaman mengenai apa yang kita harus lakukan. Jadi mudah-mudahan sore ini kita bisa membahasnya secara holistik dari berbagai aspek. Oke, kita mulai ya Pak Niko. Yap. Nah, kalau kita bisa melihat ini virus corona yang digambar sebelah kiri ya, itu seperti invasi makhluk dari planet Mars kalau di film-film. Mungkin kita nggak usah disuruh-suruh semuanya akan tinggal dalam rumah. Tapi karena nggak kelihatan, bahkan sampai dibilang ini skenario terselubung segala supaya orang tidak keluar begitu. Orang jadi nekat, jadi berani keluar rumah. Nah, tapi di sisi lain, kalau orang bisa melihat gambar di sebelah kiri, mungkin sebelum kena corona infeksinya dia sudah mati ketakutan juga. Ya. Nah, sebelah kanan saya akan bandingkan. Seandainya kita juga bisa melihat bagaimana pasukan di dalam tubuh kita tuh punya kesiapan tempur yang luar biasa, kita juga tidak akan ketakutan seperti yang kita alami sekarang, gitu ya. Begitu paranoidnya virusnya masuk lewat baju, lewat badan, sehingga ada orang ke supermarket tuh pakai baju astronot gitu. Nah, itu contoh bagaimana dia tidak mengetahui bahwa di dalam tubuhnya juga ada pasukan yang cukup lengkap untuk menghadapi virus yang masuk. Ya. Nah, jadi ini gambaran imajinatif, tapi dua-duanya sangat penting. Kita jangan terlalu berani, tapi juga jangan sampai ketakutan. Lanjut, Pak Niko. Jadi ini ya, sikap pertama, kita jangan ketakutan. Nah, dalam traditional Chinese medicine tuh sangat jelas dipesankan, ketakutan itu bisa menekan energi yang tersimpan di ginjal, gitu ya. Dan mereka percaya betul di ginjal itu tersimpan energi yang merupakan cadangan besar untuk digunakan organ-organ yang lain. Jadi orang yang ketakutan, yang ginjalnya langsung menciut begitu energinya, itu akan melemahkan semua organ yang lain. Dan secara imunologis, kedokteran barat juga kita belajar itu. Orang yang sudah takut, yang sudah kalah sebelum berperang itu, dia tidak sanggup untuk menghadapi infeksi, menghadapi cancer gitu. Karena daya tahannya sudah kalah sebelum berperang. Ya. Jadi di sini kita harus waspada, tapi jangan sampai kita ketakutan. Waspadanya sebenarnya simple, karena virus ini tidak bisa menembus kulit yang utuh. Dia mungkin bisa menembus mukosa yang lebih tipis, yang tidak ada selaput tanduknya, itu dia bisa tembus. Makanya kita diminta jangan sentuh area muka. Karena di muka itu dia bisa masuk lewat kelopak dalam mata, lewat selaput dalam hidung, dan juga lewat mulut. Karena itu semua lapisannya mukosa. Lewat kulit di muka juga bisa. Kalau dia ada jerawat yang dipencet-pencet, lewat luka jerawatnya virusnya masuk juga bisa. Ya. Jadi untuk melindungi area di muka yang ada hidung dan mulut inilah kita diminta menggunakan masker. Dan untuk area mata diminta menggunakan goggle ya, atau face shield yang sekalian bisa menutupi dari mata sampai ke mulut.
Dan kedua, kita juga diminta cuci tangan, karena lewat tangan kita ini, kita memindahkan virus dari satu tempat ke tempat lain, ya, termasuk ke muka. Jadi wanti-wanti kalau mau pegang muka itu, biasakan sesudah cuci tangan dengan sabun ini. Sabun itu sudah cukup, karena dia bisa melarutkan lapisan lemak di virus sehingga virusnya musnah. Cuma sabun itu kan perlu air, perlu tempat. Jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kita diharapkan sudah standby dengan hand sanitizer ini. Ada dua jenis hand sanitizer yang beredar ya. Yang satu alcohol based, jadi menggunakan alkohol. Yang satu lagi menggunakan larutan hipochlorous. Yang larutan alkohol itu tidak bisa kena area mata, gitu ya. Itu akan pedih sekali. Tapi kalau yang hipochlorous itu lebih aman, untuk bayi juga bisa. Itu adalah tindakan pencegahan. Kalau sampai sudah ada yang terkena, maka ada upaya lain, yaitu kita memutuskan rantai penularannya dari yang terinfeksi itu jangan menulari orang lain lagi. Nah, disinilah kita mengenal isolasi. Isolasi mandiri itu dengan kesadaran dari si pasien yang sakit untuk tidak berhubungan dengan orang lain, termasuk anggota keluarganya sendiri. Nah, yang satu lagi, kalau dia jelas sudah terinfeksi, dia perlu diisolasi di rumah sakit. Kenapa? Karena kondisinya bisa memburuk dengan cepat. Sehingga kalau itu terjadi di rumah, itu mungkin tidak keburu. Ya. Tapi kalau di rumah sakit, dia bisa dipindahkan ke ruangan yang ICU yang ada ventilator. Jadi ini kalau di rumah sakit itu namanya pasien dalam pengawasan. Kalau dia masih di luar itu orang dalam pemantauan. Ya. Jadi masih dipantau. Lanjut, Niko. Nah, ini meme ya, ini lucu-lucuan yang beredar menyinggung kenapa di Amerika kasusnya begitu banyak. Lalu mereka kaitkan dengan superhero yang ada di Amerika gitu, dalam hubungan dengan masker yang dipasang. Ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri memang tidak ada masker yang menutupi hidung dan mulut. Sementara kalau jagoan-jagoan di Jepang itu semuanya tertutup hidung dan mulutnya. Jadi ini sekedar mengingatkan kalau pakai masker itu yang benar. Jangan menggantung di bawah hidung karena sudah mulai berasa sesak. Ya. Jadi virusnya akan masuk ke hidung, tembus ke mukosanya, dan mulai masuk ke paru-paru. Ya. Ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, lanjut. Ada banyak hal mengenai COVID ini yang masih misterius. Ya. Jadi protokol juga bisa berganti-ganti. Ini karena temuan-temuan yang baru membuat kita makin mengenal virus ini. Ya. Misalnya dari mana asalnya virus ini? Yang di Barat, Amerika bilang ini virus China. Lalu Amerika juga dibalas dari pihak China bahwa ini virus datangnya dari olahragawan Amerika yang bertanding di sana gitu ya. Nah, ini masih misteri. Nah, yang betul yang mana? Yang betul virus itu tidak punya warga negara. Ya, buktinya sekarang dia sudah jalan-jalan keliling dunia, sudah menjadi pandemi global. Ya. Dia tidak dibatasi batas-batas negara, dia bisa kemana saja. Lalu bagaimana virus ini bermutasi? Apakah terjadi secara alamiah atau ini hasil kutak-atik para ahli yang menangani virus di laboratorium? Mereka bikin kutak-atik menjadi senjata biologis gitu ya. Itu isu yang beredar. Dan kita tahu kalau ini nanti dikaitkan dengan teori konspirasi. Kalau ada teori konspirasi nanti lahir lagi teori kontra konspirasi. Akhirnya kita menjadi terpecah-pecah. Kita pro yang mana. Jadi semua isu-isu ini kita mesti waspadai, jangan sampai membuat kita saling bermusuhan, bahkan kita bisa berperilaku lebih ganas dari virusnya itu sendiri kalau kita sudah bermusuhan. Ya.
Juga mengenai isu penularannya. Awalnya karena ini menyangkut infeksi pernafasan, semua berfokus pada penularan lewat droplet. Ya, jadi percikan air liur yang sangat halus yang terjadi waktu orang batuk atau bersin. Tapi kemudian berkembang bahwa virus ini bisa menular lewat udara, istilahnya airborne. Ya. Ini konsekuensinya sebenarnya besar kalau kita melihat apa yang harus dilakukan dengan droplet dan airborne. Droplet itu jarak tempuhnya paling 1 sampai 1,5 meter, sehingga menjaga jarak 1 meter minimal itu dianggap sudah cukup untuk melindungi penularan. Tapi kalau airborne, dia bisa menular lebih jauh lagi lewat tiupan angin. Dan konsekuensinya untuk ventilasi udara di rumah juga kita jadi terbalik. Kalau droplet kita dianjurkan membuka pintu dan jendela supaya terjadi ventilasi di rumah dan virusnya berkurang. Tapi kalau itu airborne, kita mungkin akan menutup pintu dan jendela rapat-rapat supaya virus yang di luar sana tidak masuk. Gitu ya. Nah, jadi ini suatu hal yang rumit sebenarnya, menentukan ini droplet atau airborne. Kita tidak bisa hanya buang undi ini droplet atau airborne. Nah, kesimpulan belakangan dari WHO ditetapkan ini tetap penularan masih dengan cara droplet. Makanya kita di masyarakat tetap diminta jaga jarak minimal 1 meter. Penularan airborne itu bisa terjadi pada kondisi tertentu, ya misalnya di rumah sakit. Rumah sakit kita sudah tahu load virus itu sangat tinggi, ya, apalagi rumah sakit yang khusus merawat COVID ini. Jadi virusnya penuh gitu. Nah, ditambah dengan sirkulasi yang tertutup di ruang AC, itu kemungkinan airborne itu sangat besar. Tapi kalau di ruang terbuka, di publik, kemungkinan airborne itu lebih kecil. Ya, makanya kita berani bersiap diri untuk kembali pada aktivitas rutin, asal bisa jaga jarak dan pakai masker. Lalu masih juga banyak misteri mengenai apa penyebab kematiannya. Yang nomor satu tentu radang paru-paru itu. Lalu pada penelitian dengan makin banyaknya kasus, mereka temukan ternyata komplikasi yang lain-lain juga menimbulkan kematian. Misalnya reak yang menyumbat. Jadi bisa saja paru-parunya infeksinya tidak dahsyat, tapi karena reaknya kental, menyumbat, orangnya kehabisan oksigen juga. Lalu ditemukan juga pasien-pasien yang mengalami radang jantung yang hebat karena virus ini. Lalu ada lagi teori dia menyerang sel darah, sehingga darahnya tidak bisa mengangkut oksigen, seperti orang keracunan karbon monoksida begitu. Dan belakangan ditemukan lagi dia bisa menimbulkan sumbatan. Jadi seperti orang stroke, orang serangan jantung itu sumbatan di aliran darah ke organ-organ. Bisa ke paru, bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang dengan kelemahan pada jantungnya, parunya, ginjalnya, kencing manis, itu lebih rentan mengalami kematian kalau dia terkena COVID ini. Ya. Sehingga diwanti-wanti mereka yang punya faktor resiko tersebut makin menjauhkan diri dari keramaian karena resiko kalau terinfeksi dia bisa fatal. Ya. Dan terakhir di slide ini misterinya kalau sudah kena kebal nggak? Ya. Kalau teori imunologi kalau terkena dia akan kebal karena memori selnya tuh sudah ingat ini virus jenis ini, begitu masuk lagi langsung tersedia pasukan untuk melawannya. Tapi di lapangan kita temukan mereka yang sudah sembuh kena lagi gitu. Nah, berarti kan imunitasnya tidak 100%. Nah, jadi ini hal-hal yang masih berkembang.
konsekuensinya kalau dia tidak 100%, nanti vaksin yang diedarkan kan juga tidak 100% melindungi kita, ya. Nah, ini yang hal-hal yang masih diselidiki para ilmuwan, bagaimana supaya ke depan kita bisa benar-benar kebal terhadap virus ini. Lanjut, Pak Niko. Sedikit mengenal profil virus ini ya, saya tidak bahas sebagai ahli virus, ini kita pengetahuan umum saja. Dia termasuk keluarga coronavirus. Jadi coronavirus itu sendiri sudah dikenal lama dengan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit SARS yang kita pernah dapat tahun 2003 ini. Ya, jadi ada kemiripan sama-sama mengenai sistem pernafasan. Nah, bedanya yang COVID-19 ini daya penularannya jauh lebih tinggi. Jadi dia lebih mudah menular ke orang lain. Itu sebabnya kita dapatkan angka kejadian kasus baru itu hari ke hari itu bisa sangat tinggi. Angka kematiannya sebenarnya tidak setinggi SARS. Kalau di dunia ini indeks fatality rate ya, angka kemungkinan meninggal itu hanya 1,4% dibandingkan dengan SARS tuh yang mencapai hampir 10%. Ya. Jadi tidak tinggi. Kecuali di Indonesia waktu baru mulai merebak di Indonesia itu angka kematian kita cukup tinggi, 8-9%. Termasuk dokter-dokter yang menanganinya juga boleh dibilang sangat tinggi meninggal di Indonesia dibanding di negara lain. Jadi ini penyakit yang tidak main-main, menular dengan cepat dan mematikan. Walaupun angkanya mungkin hanya 10% kalau maksimalnya. Nah, tadi sudah disinggung penderita yang berisiko tinggi itu ya, yang usia lanjut, diasumsikan daya tahan menurun, organ-organ juga kondisinya semua sudah menurun, sehingga kalau dia terinfeksi tidak ada serotnya lagi gitu. Lalu orang dengan gangguan paru, jantung, kencing manis, ginjal, nah, termasuk orang yang kegemukan. Orang kegemukan itu juga sistem metabolismenya itu sudah banyak yang kurang baik. Jadi kalau dia terkena, itu seperti domino efek tuh bisa muncul macam-macam penyakit berbarengan. Juga orang-orang yang sakitnya bertahun-tahun, TBC, kanker, orang yang menggunakan kemoterapi, orang yang gizi buruk, itu sakit kronis yang berkaitan langsung dengan daya tahan. Jadi kalau daya tahan kurang, itu sangat rentan dia terkena, dan kalau kena kemungkinan fatalnya lebih tinggi dibanding orang normal. Lanjut. Ini pengelompokan orang-orang yang terkena. Sekarang kita mengenal orang tanpa gejala. Lalu orang dalam pemantauan, jadi dia ada riwayat kontak, tapi tidak ada gejala, sehingga dia perlu diwaspadai dalam 2 minggu, muncul nggak gejalanya. Lalu pasien dalam pengawasan. Jadi ada riwayat kontak, lalu ada gejala-gejala klinisnya, dan rapid testnya positif, itu sudah masuk PDP yang diindikasikan perlu dirawat. Karena dikhawatirkan terjadi perburukan. Sambil menunggu konfirmasi dari swab. Kalau swabnya positif, ya dia sudah pasti tergolongkan sebagai penderita COVID. Ya. Nah, nanti yang swab positif ini juga dibagi lagi, ya. Gejala klinis ringan, dia tidak perlu ventilator, ya dia hanya dapat pengobatan penyokong saja sampai swabnya negatif. Nah, ini yang repotnya. Selama dia swabnya masih positif, dia bisa terus ditahan di rumah sakit. Saya ada klien tuh sudah 1 bulan lebih dia tidak boleh pulang, walaupun klinisnya dia sehat, tidak ada apa-apa lagi. Tapi karena swabnya positif terus, dia nggak boleh pulang. Ya. Dan kita bersyukur
banyak laporan dari teman-teman dengan diberikannya bahan produk dari AFC ini, perubahan swab dari positif menjadi negatif itu bisa terjadi lebih cepat. Ya. Nah, yang susah kalau dia dengan gejala klinis berat, sesaknya itu berat sehingga dia perlu ventilator. Nah, begitu orang masuk ke ventilator, kita tidak bisa prediksi berapa lama dia akan menggunakan ventilator ini. Itu yang sering dibilang orang jadi tergantung pada mesin. Padahal maksudnya bukan begitu. Mesin itu terpaksa digunakan karena orangnya tidak mampu bernafas sendiri. Nah, ini berapa lamanya kita nggak bisa pastikan, padahal biaya menggunakan ventilator itu tinggi sekali. Ya. Jadi ini problem-problem yang kita hadapi terkait dengan kelompok-kelompok pasien ini. Lanjut, Pak. Selain masalah medis, kita juga berhadapan dengan urusan non-medis. Misalnya pasien diisolasi itu tidak bisa dijenguk. Jadi keluarga tidak bisa bayangkan kondisi hari ini seperti apa. Karena mereka tidak bisa besuk. Lalu kalau kondisi sudah masuk dengan dicurigai sebagai COVID, kalau sampai dia meninggal, swab-nya belum keluar pun, dia sudah dianggap sebagai penderita COVID. Dan protokolnya khusus. Dikebumikan, tidak boleh diantar, tidak boleh ada upacara-upacara seperti halnya kalau pemakaman yang lazimnya. Ya. Ini suatu hal yang tidak biasa buat kita. Makanya marak diwartakan di TV itu, orang keluarganya sampai nekat mengambil jenazah karena mereka mau memakamkan dengan cara yang biasa. Lalu dari segi biaya, ini SK resmi dari Menteri Keuangan, berapa biaya yang dialokasikan untuk membiayai pasien COVID ini. Kita perhatikan, ICU dengan ventilator aja satu hari itu butuh 15 juta. Jadi kalau ini dengan kocek sendiri, kita bisa hitung, kita bisa perpanjang hidup kita berapa hari. Ya, tergantung tabungan di rumah ada berapa. Dibagi aja 15 juta. Nah, itulah umurnya. Itu kasarnya kalau kita mau hitung-hitungan. Tapi dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk menanggungnya. Dan kita bisa hitung juga dengan makin banyaknya pasien yang mengalami ini, nggak mungkin juga negara akan sanggup membiayai semuanya. Nah, kalau dia dirawat di rumah sakit swasta, hitung-hitungannya tuh kalau bisa keluar dalam 14 hari itu butuh 500 juta kocek sendiri. Nah, ini problem yang sangat besar dari segi keuangan. Jadi kalau negaranya tidak kuat, selain masalah korban jiwa, ini keuangannya juga bisa goyah. Ya. Lanjut. Jadi melihat semua kompleksitas itu, kita sekarang makin menyadari bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa kita bilang, nggak apa-apa lah, toh ditanggung pemerintah. Nggak bisa. Ada batasnya keuangan negara itu. Jadi kita turut bertanggung jawab supaya jangan bertambah lagi korbannya. Tidak banyak sebenarnya yang diminta dari kita. Itu kita hanya menambahkan kebiasaan baru mencuci tangan tadi. Ya, dengan sabun kita bisa mengurangi jumlah virus yang ada di tangan kita dan secara totalitas mengurangi jumlah virus yang beredar di seluruh tempat. Lalu kita tambahkan lagi sanitasi, lakukan desinfeksi di lingkungan. Ya. Nah, hal ini pada awalnya banyak ketidaktahuan, sehingga kita melakukan desinfeksi itu dengan sembrono. Ya. Seluruh ruangannya disemprot. Dengan membayangkan mungkin yang tadi itu ya, virusnya ada di mana-mana, sehingga seluruh ruangan harus disemprot. Padahal
titik penularannya itu hanya di tempat-tempat di mana tangan-tangan saling bertemu. Misalnya di handle pintu, di pegangan anak tangga, di tombolnya lift gitu ya. Jadi itu hanya tempat-tempat tangan saling bertemu. Jadi kita sudah mubazir sekali menyemprot seluruh ruangan, bahkan seluruh uh, taman di luar disemprot juga dengan tujuan yang salah. Belum lagi sanitasi desinfektan kepada orangnya. Ini juga orang yang datang bertamu itu dihadapkan dengan satpam dan satpamnya semprot seluruh badannya. 5 kali dia antar barang, 5 kali dia disemprot sampai muncul meme, ini saya bisa mati bukan karena virus coronanya, tapi karena desinfektannya. Nah, jadi ternyata itu juga nggak ada gunanya menyemprot pakaian. Mau diapain pakaiannya? Dijilat? Kan tidak. Gitu ya. Jadi itu hal-hal mubazir yang terjadi karena kita tidak tahu. Nah, alat pelindung diri juga begitu. Kita hanya perlu masker. Face shield itu kalau kita banyak kontak dengan orang lain. Tapi kalau hanya berjaga-jaga itu cukup dengan masker saja. Nah, sarung tangan ini juga kita perlu sadari gunanya. Itu kan kalau kita pakai itu menghindari kita memegang muka. Karena kita bisa membayangkan sarung tangan itu kotor. Kita tidak sembrono memegang muka. Tapi di sisi lain, karena tangan kita sudah terlindungi sarung tangan, kita jadi berani memegang tempat-tempat lain. Habis pegang uang, kita pegang handle pintu, kita pegang meja dengan leluasa. Karena merasa tangannya sudah aman. Padahal lewat sarung tangannya itu, dia lebih lagi menularkan virus kemana-mana. Ya. Jadi ini contoh-contoh ketidaktahuan kita atas apa yang kita kerjakan. Kalau bahasa anak muda mungkin itu gaya-gaya aja. Dia tidak ngerti apa yang dia kerjakan. Nah, lalu physical distancing. Ini penting karena tadi persyaratan droplet itu 1-2 meter. Jadi kalau di rata-rata 1,5 meter, minimal 1 meter. Jaga jarak, physical distancing. Ini istilah yang sudah dibetulkan. Kan tadinya kita mengenal social distancing. Nah, contoh social distancing yang salah itu, waktu kita dengar laporan petugas medis yang diusir dari kos-kosannya. Karena dia bertugas di rumah sakit menangani COVID. Pengucilan seperti itu, itulah social distancing. Orang-orang yang sakit dikucilkan. Padahal mereka butuh support moral juga dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi kita jangan lakukan social distancing, tapi kita wajib lakukan physical distancing. Ya. Nah, isolasi mandiri ini juga penting, kesadarannya harus tinggi. Nah, ada kejadian kemarin, seorang bapak mengisolasi mandiri di rumahnya. Tapi istri dan mertuanya dengan leluasa keluar masuk rumah. Mertuanya masih berjualan di pasar. Istrinya masih berkunjung ke tetangga sana, tetangga sini. Satu waktu ambulans datang karena si bapak ini sudah tidak tahan lagi. Ya, makin memburuk. Warga setempat baru heboh. Waduh, ada penderita COVID. Dan banyak warga diperiksa sekalian, karena istri dan mertuanya masih keluar masuk, sudah banyak yang kena. Gitu ya. Jadi isolasi mandiri itu bukan hanya yang sakit. Satu rumah itu harus dengan kesadaran penuh tidak keluar rumah. Nah, ini kesulitan yang kita hadapi. Juga dampak dari pembatasan aktivitas ini akan berdampak dengan masalah sosial ekonomi. Kita sudah lihat dampaknya di Amerika karena lockdown terjadi
kesulitan ekonomi dan terjadi penjarahan di mana-mana. Nah, ini kita harus antisipasi, ya. Jadi bukan hanya urusan medis, tapi kita semua juga ikut bertanggung jawab menjembatani kesenjangan ini dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang perlu ditolong, kita tolong. Ya, lanjut. Ini mungkin sudah pernah juga ya, kurva yang tadi hijau itu gambaran kalau kita mendadak rame-rame terinfeksi. Garis putus-putus itu adalah kapasitas rumah sakit menampung. Jadi begitu dia jumlahnya melebihi kapasitas rumah sakit, korbannya akan banyak, ya, karena tidak tertolong. Bukan hanya orang yang terkena virus yang tidak tertolong, orang yang mau masuk rumah sakit pun juga jadi tidak dapat tempat. Orang yang butuh ventilator karena penyakit lain tidak kebagian ventilator. Jadi kematiannya bisa tinggi. Kurva yang kedua itu kalau dilakukan pembatasan sosial. Sehingga yang sakitnya dicicil sedikit-sedikit, rumah sakit masih bisa tampung. Nah, kurva yang ketiga itu kalau melepas pembatasan sosialnya itu terlalu cepat dan masyarakat terlalu euforia, oh boleh kumpul lagi, yuk kita reunian misalnya. Terjadilah gelombang kedua. Ya, pandemi gelombang kedua, kita memperpanjang kesulitan kita sendiri. Oke, lanjut, Pak Niko. Next, ya. Ini kondisi bulan April ya, sekarang sudah Juni. Yang menarik di sini kita kalau melihat peta sepintas, ini yang ramai di belahan utara. Ya. Kita bisa kaitkan mereka sedang mengalami musim dingin waktu terjadinya pandemi ini. Ya, jadi rupanya udara dingin tuh membuat angka kesakitan jauh lebih cepat. Kita bersyukur di daerah tropis tuh lebih sedikit kasusnya. Tapi kalau kita tidak lakukan physical distancing, kita sudah lihat hasilnya. Jumlahnya juga akan bertambah dari waktu ke waktu. Lanjut. Ini data 7 Juni, kita bisa lihat di dunia itu sudah mencapai hampir 6,8 juta waktu itu. Dan yang dalam kurung itu kasus barunya, yang sebelah kanan itu yang meninggal. Nah, Indonesia masuk di Asia Tenggara, kita lihat slide berikutnya. Nah, Indonesia ini ada di nomor 3, jauh di bawah India. Tapi kita jangan bangga dulu dengan hasil ini. Nah, ini kan total case dari mereka yang dites positif. Jadi sangat tergantung berapa banyak sih yang sudah dites. Jadi ini angka-angka statistik tuh bisa menyesatkan kalau kita tidak melihat gambaran yang seutuhnya. Ya. Misalnya Timor Leste hanya 24. Ya, kalau yang dites hanya 50, ketemunya 24, itu sudah 50% gitu. Jangan bandingkan 24 dengan 246.000. Kita tidak bisa baca statistik seperti itu. Lanjut. Selain dampak fisik, dampak psikologis juga tidak kalah ramai. Ya. Takut itu makin besar itu menimbulkan teror. Rasa takut yang luar biasa. Di dalam kedokteran psikologi itu kita mengenal penyakit panic disorder. Ya. Orang bisa masuk gawat darurat karena ketakutan. Jantungnya bisa cepat, nafasnya bisa sesak, bisa sampai kebiruan. Padahal penyebabnya karena faktor psikis, panik. Ya. Lalu bisa muncul paranoid, orang yang curigaan. Pidato pemimpinnya bilang ini virus China, lalu imigran Chinese-nya dimusuhin, apa istilahnya, dikejar gitu ya, dianiaya, diintimidasi. Itu karena sifat paranoid.
Lalu bisa muncul OCD, ya, cuci tangan terutama, karena dia merasa ini tangannya banyak virus, dia cuci tangan. Nggak sampai 1 jam dia sudah rasa, wah virusnya udah tambah banyak, cuci lagi. Ya itu OCD. Nanti kita lihat film. Lalu psikosomatis, orang yang sangat rentan gejala fisiknya muncul terkait dengan pikiran yang muncul. Ya, jadi misalnya dia tanya, apa sih gejala COVID? Gitu. Ya ada batuk, ada sesak-sesak. Nah dia mulai merasa, wah saya juga ada sesaknya nih. Gitu. Makin dia pikir, makin sesak. Itulah contoh psikosomatis. Nah, kalau problemnya berkepanjangan, orang mulai masuk dalam depresi. Ini kita nggak kerja terus, bagaimana nanti nasib masa depan, dia mulai berpikir ke tahun 3000 misalnya. Dan mikir terlalu jauh, dia sudah masuk dalam depresi. Dan kalau dia nggak kuat, dia putus asa, dia bisa bunuh diri. Ya, itu contoh psikologis yang bisa menimbulkan kematian juga. Lanjut. Ini videonya orang yang obsessive compulsive disorder. Ya. Dia udah cuci tangan, lalu waktu dia matikan keran, dia merasa, wah tangannya kena lagi. Nah, dia cuci lagi dengan sabun, dia tutup dengan sikunya, dia pegang mukanya, lalu menyadari, wah mukanya banyak virus. Virusnya sekarang pindah ke tangan. Cuci muka lagi. Udah aman sekarang. Ya. Dia mau keluar pintu, pegang handle, dia berpikir, wah handle ini bekas orang lain pegang. Ada virusnya ini. Nah, cuci tangan lagi. Kalian cuci handle-nya. Ya. Termasuk botol sanitizer-nya. Perlu dibersihkan juga. Dua-dua botol sanitizer-nya dia bersihkan. Kelelahan dia bersandar, lalu menyadari, wah temboknya juga banyak virus. Cuci lagi temboknya. Lantainya virus juga. Cuci lagi lantainya. Ya, itu contoh orang yang begitu ketakutan terhadap virus. Dampak spiritual juga tidak lepas. Ya. Manusia secara utuh kan dari tubuh, jiwa, dan rohaninya. COVID juga menyentuh area spiritual. Dampak positifnya orang mulai mencari Tuhan karena menyadari pertolongan dokter ataupun siapapun di dunia tidak cukup. Ya. Dia mulai memandang ke atas lagi, mencari Tuhan. Ya. Hubungannya makin dekat dan dia mulai membangun sikap positifnya, dia perlu bantu orang-orang lain yang lebih susah dari dia. Kalau dia bangun tidak sesak nafas, dia bisa bersyukur. Dengan dia membantu orang, dia bisa merasakan dia ikut ambil bagian sebagai penyelamat dunia. Itu dampak positif. Dampak negatifnya juga ada. Melihat korban terus berjatuhan makin banyak, tidak pandang bulu, gitu. Saudaranya sudah banyak yang meninggal, dia mulai meragukan eksistensi Tuhan. Ini Tuhan di mana? Percuma saya selama ini beribadah, keluarga saya habis semua. Gitu ya. Dia mulai meragukan, dia mulai menyalahkan Tuhan. Nah, dan berkembang sikap negatifnya ke orang-orang lain juga. Dia mulai menyalahkan negara, mulai menyalahkan rumah sakit, siapa saja dia salahkan. Dia merasa dirinya sebagai korban. Itu dampak spiritual. Lanjut. Dampak ekonomi juga kita semua merasakan, ya. Kecuali mungkin tim yang di AFC ini. Ya. Semua toko mall tutup, pasar tutup, tapi dengan teknologi internet masih ada yang buka. Ya. Nah,
Ini dilihat dari bulan ke bulan. Januari itu mulai merebak, ramai di beberapa negara. Antara Maret April tuh sudah anjlok semua harga-harga saham ya, stock market. Dan mereka bandingkan dengan krisis ekonomi tahun 2009 itu, kondisi yang sekarang jauh lebih berat. Ya. Nah, jadi kita mesti siap-siap menghadapi kesulitan ekonomi di depan ini. Lanjut. Nah, untungnya ya sekali lagi kita selalu suka bilang untungnya gitu. Di tengah-tengah kesusahan selalu ada orang-orang yang pandai untuk membuat humor. Nah, di sisi kiri ini kita lihat ya anak SD karena kelamaan sekolah di rumah sampai kumisan. Yang di kanan karena sering cuci tangan itu sampai keriput sampai jadi putih. Itu rajin sekali Photoshop itu ya, kaki ayam diberi teks bisa jadi seperti itu. Lanjut Pak Niko. Nah, ini meme yang lain. Dia periksa kandungan karena perutnya makin besar. Kandungan bilang ini lemak. Ini bukan efek samping saja gitu ya. Ini efek ke depan, efek ke sekeliling, badan tuh pada mekar semua karena di rumah terus. Travelingnya hanya meja makan dan dapur. Lanjut. Nah, lalu kita secara motivasi kita juga diingatkan dalam menghadapi kesulitan ini kita harus biasakan diri berespon dengan benar. Jangan bereaksi terhadap masalah yang muncul di depan kita. Ya. Ini bedanya. Kalau berespon itu dia menggunakan akal sehatnya, menggunakan pengalaman yang cukup banyak sehingga dia bisa lebih berhikmat. Ya. Responnya dia bisa pilih apa yang baik, apa yang benar, itu yang dia munculkan. Berbeda dengan bereaksi. Kalau orang bereaksi itu tidak sempat mikir. Dia marah ya dia langsung keluarkan amarahnya. Nah, itu bedanya berespon dengan bereaksi. Jadi kita sebagai leader-leader tuh sudah harus mulai membiasakan diri berespon. Kalau ada masalah kita bantu kuatkan, hibur, memberikan harapan. Ya. Karena harapan itu juga bisa membantu kesembuhan. Kalau ada orang konsultasi mengenai sakitnya, kita langsung bilang, wah penyakit ini mah nggak ada harapan, Bu. Kita jelas tidak memberikan respon yang baik buat dia. Kita mematikan harapan dia akan jatuh dalam depresi dan kalau kalah dia bisa bunuh diri. Itu tanggung jawab kita sebagai leader untuk berespon. Kita kurangi reaksi spontan. Kalau tersinggung, marah, otomatis kita serang balik. Itu reaksi, bukan respon yang baik. Begitu juga dengan kebiasaan sehari-hari. Dapat info langsung forward. Tidak cek dulu ini benar atau salah. Karena zaman sekarang hoax tuh sebanyak virus itu mungkin. Ya. Hoaxnya bisa salah, bahkan bisa dibumbu-bumbui referensi sehingga seolah-olah itu info ilmiah, tapi ternyata itu karangannya belaka. Ya. Gambar juga bisa di Photoshop. Cuplikan film diambil sepertinya itu kejadian yang benar. Ya. Bahkan berita yang udah tahun-tahun lama bisa ditampilkan baru, dibikin ceritanya, membuat orang jadi panas hati. Gitu ya. Nah, itu memang sengaja untuk memancing reaksi. Jadi sekali lagi kita biasakan jangan gampang bereaksi. Kita harus pilih dengan respon yang benar. Lanjut. Ini respon yang dibutuhkan oleh semua orang di masa sulit ini. Kita harus tampil membawa solusi. Kita sudah bahas tadi mengenai pencegahannya. Lalu kita tambahkan dari pihak kita, selain mencegah yang dari luar masuk, siapkan juga yang dari dalam. Tadi kita udah lihat ya bahwa Tuhan menganugerahkan berbagai lapisan perlindungan diri kita. Dari kulit sampai sel darah putih,
sampai pasukan jangka panjang yang siap dengan antibodi bertahun-tahun. Nah, di AFC kita punya produk yang sudah diriset itu mampu untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi kita bisa bawa solusi kalau nanti harus menghadapi publik, tidak bisa dihindari, harus masuk kerja, tambahkanlah produk yang bisa meningkatkan daya tahan. Ya, itu solusi yang kita bisa tawarkan. Nah, buat mereka yang terkena, ya, kita bisa berikan juga solusi yang lebih lengkap lagi. Selain eksekusi untuk melawan virusnya, kita bisa berikan SOP untuk memulihkan jaringan yang rusak itu. Ya, coba kita lihat detailnya lebih lanjut. Silakan, Pak Niko. Pak Niko, ya. Nah, ini ingat 3 paten masing-masing yang ada pada produk kita. Untuk eksekusi kita fokus di yang nomor 2 itu immune activating effect. Jadi bila ini dikonsumsi rutin, sistem imun kita tuh lebih siap menghadapi serangan virus ataupun bakteri yang masuk. Dengan natural killer cell itu di garda depan, tubuh kita siap kapanpun virus itu muncul, walaupun mendadak. Ya. Lalu di SOP kita ada 3 paten fungsi, 2 hal yang penting dalam kaitan dengan COVID ini. Regenerasi sel. Jadi kalau paru-parunya mulai rusak karena virusnya, kita berharap sekali SOP bantu meregenerasi sel parunya. Begitu juga organ lain ya, dia kena jantung, ya, radang jantung bisa dipulihkan dengan regenerasi sel yang sama ya, dari stem cell kita sendiri. Lalu melancarkan darah, kita juga berharap karena tadi salah satu efek COVID itu dia bisa bikin trombus-trombus, sumbatan-sumbatan yang mengganggu aliran darah. Jadi dengan SOP kita membantu jumlah darah yang dialirkan tuh mencukupi, ya. Oke, itu dasarnya 3 paten yang kita punya. Lanjut. Ini paten ini dihasilkan lewat riset. Di grafik yang kiri, sayang ini terlalu kecil ya, itu di minggu keempat mereka sudah dapatkan sistem imun kita tuh meningkat. Makanya di sini kita perlu konsumsi jauh-jauh hari, jangan tunggu sakit baru minum, ya, karena hasilnya akan lebih maksimal kalau kita sudah minum sampai minggu keempat sudah siap dia. Tapi kita juga bersyukur bahwa ternyata di lapangan, walaupun dia baru mulai minum setelah dia diopname di rumah sakit atau dia dinyatakan positif, gitu, hasilnya dalam seminggu juga sudah terlihat. Ya. Swab-nya menjadi negatif. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu kelihatan bagaimana pada infeksi virus leukosit itu akan unblock. Saya punya family satu juga baru terkena, leukositnya itu tinggal 1000. Ya, normalnya 5000 sampai 10000, dia tinggal 1000. Jadi dengan leukosit 1000, dia bisa terserang penyakit yang lain-lain juga, infeksi yang lain juga selain oleh COVID ini. Ya. Nah, dalam penelitian di Jepang, dengan konsumsi utsukushi, leukositnya ini dengan cepat jumlahnya kembali normal, jadi siap tempur lagi. Di grafik yang sebelah kanan ini terlihat salah satu unsur yang bikin utsukushi mampu menggalakkan sistem imun itu yaitu probiotiknya. Campuran probiotik yang ada dalam utsukushi itu terbukti bisa menstimulasi jauh lebih tinggi dari probiotik yang lain-lain. Lanjut. Ini
kotaknya institusi dan kita mau dalami 9 bahan aktif yang berperan di dalamnya. Next, Pak. Ya. Yang terkait dengan sistem imun, ya, fukoidan, lalu probiotik dalam jumlah yang tinggi. Ini fukoidan, 2 ini probiotik, lalu antioksidan, ya, ada resveratrol, antioksidan yang bisa menembus sampai jaringan saraf di otak. Lalu ada glutathione, itu juga antioksidan alamiah yang diproduksi oleh liver kita. Jadi komposisi ini semua mendukung sekali untuk menekan peradangan dan mengaktifkan sel imun melawan virus-virus ataupun bakteri yang ada. Oke, lanjut, Mbak. Ini secara singkat aja. Salmon DNA ini yang nanti akan berperan itu adalah asam amino dari DNA-nya. Ya. Jadi profil yang terbentuk dari produk ini itu yang membuat perubahan di dalam tubuh kita. Ya. Jadi dia bukan sekedar bahan baku atau makanan bagi sel kita, tapi dia adalah messenger supaya tubuh kita berespon terhadap pesan yang dia bawanya dan mengubah fungsi di dalam tubuh kita. Lanjut. Ini yang saya bintangi yang terkait dengan sistem imun. Ya. Ini fukoidan sudah sering digunakan untuk pasien kanker. Lanjut, Pak, cepat saja. Ini probiotiknya, satu lagi. Ya, lanjut. Ini 2 probiotik ini dalam jumlah yang banyak, secara penelitian dia sanggup merangsang sistem imun kita lebih kuat. Ya, jadi dia seperti sparring partnernya sehingga sistem imun kita tuh lebih teraktivasi. Ya, lanjut. Nah, ini antioksidan yang dari ekstrak biji anggur. Kelebihannya dia bisa menembus jaringan otak. Ya. Jadi dia sangat menolong kondisi kita sampai ke otak. Lanjut. Nah, ini glutathione antioksidan alamiah. Jadi dengan 2 antioksidan ini kita dibantu untuk menekan peradangan. Ya. Lanjut. Ini tambahan ekstrak kiwi. Kalau dalam kondisi biasa ini yang berperan untuk menumpas jerawat. Ya. Kolagen, nah ini penting saya mau bahas ya. Biasanya kita soroti kolagen ini untuk urusan kulit. Kulitnya kendor karena kurang kolagen. Tapi ternyata di paru-paru juga kita membutuhkan kolagen. Dan jadi dengan menambahkan ini kita bisa menjaga paru-parunya tidak mengalami fibrosis dan menjadi kaku. Ya. Kapasitas parunya bisa tetap elastis. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tambahan ekstrak dari nenas ya. Kalau secara alami dalam nenas itu ada bahan yang bisa membantu menghancurkan protein. Jadi reak yang kental itu kita berharap jumlahnya cukup banyak untuk membantu menghancurkan reak-reak juga. Lanjut. Lanjut, Pak Niko. Sekarang dari SOP. Kita juga punya bahan yang unik di dalam SOP ini. Next, Pak Niko. Lanjut. Ini sekali lagi asam amino yang masuk dalam badan kita ya. Komposisi asam amino ini yang nanti akan merangsang stem cell kita diproduksi lebih banyak. Ini messengernya untuk stem cell kita diproduksi lebih banyak. Lanjut. Jadi bukan masing-masing asam amino fungsinya apa, tapi secara totalitas
komposisi asam amino itu yang berperan sebagai messenger, pembawa pesan. Dan dia mengaktifasi produksi stem cell kita lebih banyak, dan stem cell itu yang nanti akan mereparasi jaringan atau organ yang rusak. Ya. Nah, ini glutathione juga antioksidan tadi, menekan peradangan, menangkal radikal bebas. Ya. Terus hyaluronic acid biasanya dibahas untuk kondisi sendi persendian lutut. Makanya SOP itu juga membantu problem di lutut. Lanjut. Nah, elastin ini ya, tadi kolagen, elastin juga dibutuhkan jaringan paru itu supaya bisa memompa dengan elastisnya, ya, tidak mengalami fibrosis. Kalau parunya fibrosis itu yang kita kenal dengan penyakit paru obstruktif kronis. Ya. Itu dipenuhi dengan jaringan ikat, paru-parunya tidak elastis lagi. Oke, lanjut. Ini juga kolagen dan elastin, dua-duanya untuk elastisitas. Terus, chondroitin ini untuk pertumbuhan tulang rawan. Biasanya dipakai untuk lutut yang sudah mulai aus. Jadi ini strategi yang kita bisa tawarkan membantu solusi masalah COVID ini pada para pasien. Kita sarankan mulailah konsumsi Utsukushi jauh-jauh hari sebagai persiapan mereka untuk masuk kerja lagi di era new normal. Karena perlu waktu untuk membangun NK cell ini siap tempur menghadapi virus yang nyelonong masuk. Kalau terjadi infeksi, kita bisa tingkatkan. Jadi kita tinggal tingkatkan takaran Utsukushinya kalau dia terjadi infeksi. Ya. Apalagi kalau leukositnya turun. Ya. Sehari. Ya. Jadi kita sesuaikan makin berat kondisinya, makin banyak dia. Begitu juga SOP. Kita sudah mulai konsumsi supaya jaringan-jaringan yang rusak itu dengan cepat bisa diperbaiki. Nah, kalau foto ronsennya sudah menunjukkan kena paru-parunya, kita perlu SOP lebih banyak lagi. Ya. Sama seperti Utsukushi itu bisa mencapai 4-6 sachet per hari. Lanjut. Terus secara mental, kita ingatkan, sesulit-sulitnya keadaan, ini akan berlalu. Kondisi pasti atau tidak pasti, itu dua-duanya dibutuhkan dalam hidup ini. Kita bayangkan, kalau setiap hari kita bisa pastikan apa yang terjadi, kita prospek itu pasti ditolak atau pasti diterima, maka hidup ini sudah nggak menarik lagi, ya, itu monoton sekali. Apalagi kalau hidup ini isinya seluruhnya ketidakpastian. Kita bangun pun sudah males karena nggak pasti hari ini apa yang akan terjadi. Ya. Jadi ini menjadi pegangan kita, hidup ini memang isinya kepastian dan ketidakpastian. Ya. Kalau di Chinese medicine itu kembali lagi ke yin yang. Ada kesan yin dan yang. Ada hal yang tidak pasti, ada hal yang pasti. Dua-duanya dibutuhkan terhadap apa yang terjadi terhadap kita. Ya. Jadi sekali lagi respon yang benar. Lanjut. Ini yang pesimis terhadap lockdown. Kelihatannya semuanya jadi berkurang. Tapi matahari tidak mengalami lockdown. Kasih sayang tidak terkena lockdown. Waktu bersama keluarga, kebaikan pada sesama tidak terkena lockdown.
Kreativitas juga tetap berjalan terus. Dibatasi oleh lockdown. Kita bisa tetap berkomunikasi, kita bisa tetap membangun impian, tidak ada lockdown untuk urusan itu. Belajar juga tidak ada yang larang untuk berhenti. Ya. Membangun relasi juga tidak ada lockdown. Berdoa juga tidak ada batasnya. Ya. Kita bisa meditasi walaupun COVID jalan terus. Kita bisa tetap bekerja walaupun virus masih ramai. Ya. Dan yang penting tadi, harapan kita tidak kena lockdown. Ya. Jadi kita harus tetap bersukacita, bersyukur atas apa yang kita saat ini. Dan kita sudah alami di AFC, lockdown ini kesempatan yang luar biasa untuk memperkenalkan produk yang kita punya pada orang yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi tidak semua terkena lockdown. Kita sudah alami itu. Untuk dunia juga selain menakutkan infeksi virus itu, dampak positifnya juga kita bisa lihat. Ya. Titik-titik panas bumi, alam kurang. Polusi berkurang. Ini gambar di Italia itu, sungainya bisa kelihatan sampai ke dasarnya. Ikan dan angsa bisa berenang kembali di sungai itu. Ya. Kalau sehari-hari ini Venice dipenuhi kapal dan turis, mereka tidak bisa leluasa ada di situ. Dan polusinya makin tinggi. Ya. Nah, ini sisi lain dampak positif COVID-19. Jadi ada yang mengatakan ini masanya bumi kita beristirahat, memulihkan diri dari serbuan spesies yang namanya manusia selama ini. Ya. Jadi begitu spesies manusianya semua dikurung dalam rumah masing-masing, bumi kita menyembuhkan dirinya. Lanjut. Lanjut Pak Niko. Jadi kita sekarang masuk dalam fase bersiap-siap memasuki the new normal ya. Ini istilah saja orang sudah ramai mempeributkannya, ini istilah benar atau enggak. Ya. Memang kecenderungan manusia tuh mencari perbedaan, cari ribut, cari masalah. Ya. Yang penting kan pesannya, the new normal itu artinya kita harus kembali pada aktivitas normal, tapi kita tidak bisa kembali pada perilaku yang dulu, yang sebelumnya. Ya. Kita bisa kembali kerja, bisa kembali sekolah dengan catatan, yaitu protokol kesehatan masyarakat itu harus dijaga. Ya. Gak sulit yang tadi itu, jaga jarak, pakai masker, lebih sering cuci tangan, jangan pegang area muka sebelum cuci tangan. Ya. Jadi di situ tujuannya adalah kita bisa beradaptasi. Sementara virusnya masih ada di sekitar kita. Ya. Nah, muncul saran dengan bayang-bayang masa lalu soal gizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Sekarang diubah dari menu makanan menjadi hal-hal yang perlu dilakukan. Ya. 4 sehat itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, lalu menjaga stamina tubuh, ya, dengan istirahat yang cukup, jangan stres. Gitu. Nah, yang nomor 5 menjadi sempurna kalau dilengkapi dengan gizi yang baik dan seimbang. Khusus pesan dari kita yang nomor 5 ini, gizi baik dan seimbangnya tambahkan unsur-kursi dan SOP. Ya. Lanjut. Kita tetap ada physical distancing-nya, ini gambarnya masih pakai istilah yang kurang tepat, social distancing. Ya. Physical distancing. Buat sebagian orang yang umurnya di atas 45, ada penyakit, lebih baik mereka mulai ganti aktivitas di rumah saja. Cari ekonomi juga mulai belajar home industry, apa yang bisa dikerjakan dari rumah.
Dan kita bersyukur Pak Ernest, Pak Michael membuat kita mungkin berusaha dari rumah dengan hasil yang luar biasa ini. Stay home business. Lanjut, Pak Niko. Nah, sampai kapan kita hidup seperti new normal ini ya? Sampai ada vaksinasi yang benar-benar bagus. Membuat kita mengenali di antara manusia. Ya. Nah, minimal tuh tahun depan, minimal, karena kita kan mau dapat vaksin yang terbaik. Ya. Nah, sementara menunggu vaksin, ada teori yang namanya herd immunity. Jadi teorinya kalau 70% penduduk itu sudah pada kebal, itu virus sudah tidak bisa berkembang biak dengan leluasa. Ya. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan lebih aman. Nah, untuk mencapai imunitas massal ini, disinilah diterapkan new normal tadi. Jadi secara bertahap orang-orang dipertemukan dengan virus itu. Mulai dengan orang muda, usia 45 tahun yang dianggap daya tahannya lebih bagus. Mereka maju duluan, terkena virus itu dia kemungkinan sakit lebih kecil. Ya, mereka boleh masuk kerja, boleh ke tempat umum, cuci tangan. Ya. Siswa sekolah juga diizinkan. Ya. Tapi kita juga ingat, kita ada gamblingnya dengan melakukan tindakan ini. Kalau sampai terkena dan kebagian yang berat, karena misalnya anak-anak ada yang asma, misalnya, kan bisa beresiko tinggi buat mereka. Jadi sekolah kalau memang zonanya itu sudah aman, angka kejadian kasus baru itu sudah sangat minim. Nah, untuk orang yang lanjut usia, WHO bahkan kasih proteksi khusus lagi. Walaupun orang yang lanjut usia itu tinggal di rumah, karena anak-anaknya mulai masuk kerja, ada kemungkinan anak-anak bawa virus pulang ke rumah. Sehingga disarankan orang yang lanjut usia di rumah pun mereka pakai masker yang medis, bukan masker rumah tangga lagi. Ya, supaya lebih terjaga dari masuknya virus lewat saluran nafasnya. Lanjut. Pak Niko, habiskan. Oke. Jadi ini salah satu quote yang saya ambil dari Stephen Hawking, ya, ahli fisika modern, yang dibilang kecerdasan itu adalah kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan. Ya. Jadi kalau kita mau dibilang orang pintar, berarti kita harus bisa beradaptasi pada perubahan yang ada di depan mata kita. Oke, itu kata penutup dari saya. Silakan Pak Niko. Oke, terima kasih Dr. Wijaya. Oke teman-teman, ilmunya benar-benar penuh ya. Saya juga memahami COVID-19 dari pencegahan sampai penyakitnya sendiri jadi lebih paham. Ini ada waktu sekitar 15 menit buat saya bacain pertanyaan dan dokter bisa bantu jawab ya dok ya. 15 menit. Oke, saya mulai dulu pertanyaan, saya tarik dulu dari atas karena pada nanyanya waktu lagi presentasi semua. Jadi gini ya teman-teman, kalau nanyanya lagi presentasi. Nah ini ada nanya nih. Yang nanya juga udah offline. Kalau Anda yang nanya offline, saya nggak jawab ya. Halo dok, bagaimana merespon customer yang merasa biasa aja dengan konsumsi SOP dari minggu ke minggu, nothing special? Apakah pasti ada sesuatu yang terjadi ketika konsumsi SOP meski tak terasa? Terima kasih. Ya, jadi tentu kita kan memberikan
solusi itu sesuai kebutuhan ya. Jadi kita mesti tahu dulu apa sih yang dia harapkan dengan konsumsi ini. Nah, dari apa yang diharapkan kita kan bisa sesuaikan dia perlu berapa banyak untuk mengejar kebutuhan itu. Kalau takarannya kurang, mungkin memang tidak muncul apa yang dia harapkan itu. Tapi walaupun kita hanya memberikan 1 sachet sehari, pasti ada efek tambahannya yang terjadi dalam tubuhnya. Misalnya efek melancarkan darah. Dengan darahnya lebih lancar saja, itu sudah banyak menguntungkan tubuhnya. Dia membawa oksigen dan makanan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan di jaringan, termasuk di otak, di jantung, 2 organ yang vital untuk dia berfungsi sampai umur lanjut. Ya. Jadi pasti ada. Kita salah satu efek ke kulit misalnya kan dari SOP itu dan juga dari usus-usi dua-duanya punya efek ke kulit. Tentu dia nggak berasa kalau kulitnya tidak jerawat, tidak bermasalah. Ya. Tapi efeknya akan dia rasakan waktu dia reuni, entah 5 tahun mendatang, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, 3 tahun mendatang gitu. Dia reuni, antara yang merawat kesehatannya dengan yang tidak, itu akan beda. Nah, nanti kalau orang-orang nanya, kamu kok awet muda ya, kamu makan apa? Nah, dia boleh bersyukur di situ. Dia boleh ingat, saya berhutang budi sama orang yang memberikan ini pada saya. Tapi kalau dia tidak jaga dari sekarang, 10 tahun mendatang dia reuni, dan dia yang paling tua di antara teman-temannya, belum tentu bisa kembali. Kalau dia mulai makan 10 tahun mendatang. Gitu ya. Jadi tidak semua hal kita bisa nilai sekarang. Gitu. Oke, Maniko. Oke, lanjut. Dok mau tanya, untuk pasien yang kena COVID-19 dan organ ginjal terkena sehingga harus cuci darah, apakah penanganan ginjal dibersihkan dulu dari virus sambil cuci darah, setelah bersih baru diberikan suplemen SOP atau UTSO, atau bisa sekalian berbarengan dengan treatment ginjalnya suplemen ini? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kayaknya yang kena COVID. Ya. Jadi ya tadi itu mungkin terjadi sumbatan yang mengganggu aliran darah ke ginjal sehingga ginjalnya penyakit. Kita bisa berikan bersamaan dengan treatment yang dilakukan rumah sakit. Tinggal kan masalahnya rumah sakitnya kasih izin. Itu perlu pendekatan dari keluarganya, bahwa pihak rumah sakit takut disalahkan, biasanya mereka akan minta dibuat surat di atas meterai bahwa segala sesuatu yang terjadi karena tambahan makanan ini menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ya tanda tangannya aja. Tapi kalau keluarganya juga ragu-ragu, jangan. Karena kita sudah pengalaman hitam itu datang baru, ya, suplemen ini. Itu yang saya bisa berikan. Ya, jadi kita punya peranan besar untuk membantu regenerasi jaringannya. Peranan besar untuk mengalahkan infeksinya dengan mengaktifkan sistem imun kita. Kenapa mesti ditunda? Mungkin pemberiannya, kalau menjelang cuci darah, kan sebagian besar tuh akan dibersihkan. Jadi mungkin termasuk zat gizi yang kita baru berikan itu bisa terbuang lewat cuci darah. Jadi kalau urusan itu mau lebih efisien, menghemat, berikan sesudah dia cuci darah, supaya tidak terbuang. Oke. Izin tanya, di luar COVID ya dok,
ada titipan pertanyaan. Satu, ada 2 pasien, like stroke and GERD. Masing-masing sudah minum SOP 1x1. Namun, kondisi sekarang tetap lemas, kesemutan, kembung, mual-mual, dan rasa panas di dada. Bagaimana advice-nya? Apakah perlu combine dengan Utsukushi? Terus ada pertanyaan lanjutannya nih di bawah. Terus lanjutnya adalah kayaknya apakah bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus Down syndrome? Anak tersebut sejak usia 4 tahun pernah stem cell 3 kali dari sel kelinci. Mohon advice-nya, Dok. Stroke, heavy stroke itu prinsipnya sama. Kita butuh tambahan aliran darah masuk ke otaknya, lalu kita butuh regenerasi sel di otaknya. Nah, itu kita perlu takaran yang lebih tinggi kalau untuk stroke ini, ya, di atas 2 saset atau sampai 6 saset. Nah, tapi kalau dia ada GERD-nya dengan saset yang makin banyak, itu kan rasa asam dari SOP-nya makin terasa. Orang kita ini suka sensitif, begitu rasa asam tuh mahnya tuh sudah protes duluan gitu, walaupun belum tentu apa yang dia minum tuh mengganggu mahnya. Ini sekali lagi semacam psikosomatis. Jadi ini agak bertolak belakang kalau kita naikkan SOP-nya, GERD-nya mungkin lebih terasa. Nah, jadi kita naikkan secara bertahap lah. 2 kali 1 minimal. Kalau mahnya oke, kita naikkan 3 kali 1, 4 kali 1. Nah, GERD-nya sendiri nanti akan membaik. Kita sudah dapatkan testimoni banyak, GERD-nya itu akan membaik. Karena dalam GERD itu kan lambungnya terluka. SOP sanggup untuk meregenerasi juga jaringan di dalam lambungnya. Kalau ada luka pun dia akan membantu penyembuhannya. Itu sih. Jadi tetap diberikan, cuma kita hati-hati terhadap keluhan dia di lambungnya itu. Jangan nanti dia kesakitan, dia stop sama sekali, malah merugikan otaknya. Nah, untuk anak tadi, Down syndrome sendiri itu kelainan genetik. Produk kita tidak bisa merepair sampai di level gen, nggak bisa. Tapi kita bisa membantu berbagai kondisi lain yang terkait dengan Down syndrome-nya itu sendiri. Gitu. Misalnya dia kurang berenergi untuk beraktivitas sehingga membuat dia makin gemuk misalnya. Nah, dengan menambahkan energi dia bisa lebih beraktivitas kan berat badannya bisa lebih terkontrol. Itu juga dengan daya belajarnya. Kalau kita bantu dia lebih bisa konsentrasi, dia lebih mau belajar kan ada efek tambahan. Walaupun Down syndrome-nya tetap ada menempel pada orang itu. Ya. Jadi jangan pikir-pikir soal bisa benar atau enggak. Berikan saja dulu, kita lihat sejauh mana dia bisa membantu. Setiap kemajuan tuh harus disyukuri. Nah, ini juga penyakit kita. Ya. Kalau orang stroke, ada kemajuan, tapi yang dilihat bukan kemajuannya. Yang dilihat kapan dia bisa lari lagi. Itu bikin capek juga. Jadi kemajuannya dianggap sia-sia. Padahal setiap kemajuan itu punya dampak ke organ lain juga. Lanjut. Oke, ini pertanyaan terakhir aja ya dok ya, karena teman-teman bukan apa, karena materinya cukup padat, jadi pertanyaannya nggak bisa panjang, nanti orang nontonnya kita lose semua. Dokter Wijaya juga butuh minum kan teman-teman, butuh istirahat. Nah, ini satu pertanyaan terakhir aja, nanti teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon hubungi pengundang, suruh
saya kasih nomor handphone saya, nanti bisa lanjut ke saya ya teman-teman, nanti saya forward. Nah ini teman-teman terakhir adalah, Dok, SOP 100 bisa perbaiki saraf mata kah? Misal mata -7 bisa kembali normal, butuh berapa lama? Atau sudah pernah ada pasien dengan case yang sama? Ari, Semarang. Satu lagi deh nanti, habis ini satu lagi. Soal reversibilitas tuh kita tidak bisa prediksi ya. Ini maju 10%, 20%, 90%, itu kondisi akan sangat berbeda-beda. Berapa lama dia sudah sakit. Lalu apakah ada seperti sekarang dia pulih lebih kecil, makin lama juga makin kecil. Itu sebabnya kita nggak ada patokan ini bisa maju berapa banyak dalam waktu berapa minggu, itu nggak bisa. Kalau SOP kita sudah dapat juga kesaksian lutein siap yang kita punya dengan bahan intinya tuh lutein, gitu ya. Jadi banyak testimoni mata minus, mata silindernya berkurang. Kita kombinasi aja apa yang bekerja pada organ yang sama, kita kombinasikan. Nah, SOP itu kelebihannya bisa untuk semua organ karena melalui stem cell bisa perbaiki semua organ. Itu. Halo. Halo? Di dok, saya soalnya videonya di dokter putus-putus dok, sorry. Gimana, perlu diulangi atau gimana? Udah kayaknya. Nah ini pertanyaan terakhir dok. Dok, kalau untuk penyakit mielitis sumsum tulang belakang bisa nggak dengan SOP? Mielitis. Mielitis itu sendiri peradangan. Problemnya kan kalau penyakit di sistem saraf itu, kalau dia rusak, saraf itu teorinya nggak bisa tumbuh. Jadi bukan hanya radangnya yang, tapi kerusakan saraf itu praktis tuh irreversible. Teorinya di neurologi, kan saya lama di neurologi, jarang ada pasien tuh maju dengan memuaskan. Tapi salah satu yang membuat saya tuh ikut bergabung di AFC ini, karena melihat testimoni orang-orang yang terkena penyakit saraf itu bisa maju gitu. Walaupun tadi saya katakan persentase majunya berapa itu bukan masalah gitu. Tapi bisa maju aja itu sudah luar biasa. Itu menunjukkan si stem cell-nya benar-benar bekerja menggantikan saraf yang rusak. Jadi kita coba saja berikan observasi 3 bulan itu untuk menilai responnya ada nggak sih. Kalau responnya ada kemajuan, kita teruskan sampai 6 bulan. Biasanya 6 bulan itu kurvanya sudah tidak banyak maju lagi. Nah, nanti sesudah 6 bulan baru pertimbangkan lagi, ini pantas nggak saya teruskan. Biaya dan hasil yang saya dapatkan sebanding nggak. Ya. Jadi kita wajib untuk mencoba. Apapun hasilnya, nanti kita baru putuskan lagi. Karena kalau kita tidak coba, tidak ada peluang untuk maju. Dia akan tetap berada di situ. Oke. Oke dok, saya rasa kayaknya question answer ini acara sesi ini kita tutup dulu karena udah 1,5 jam. Tapi saya mau tutup teman-teman buat pengetahuan dulu. Nomor 1 adalah produk ini bukan obat. Yang kedua adalah karena bukan obat teman-teman, Anda nggak bisa tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak saya udah minum minggu ke minggu, nggak bisa teman-teman, standar operasional di kita itu 6 bulan Anda minum ini. Tadi Dr. Wija juga udah kasih clue, 3 bulan pertama Anda bisa jadi review di titik pertama Anda bagaimana, tapi nggak bisa teman-teman dengan sakit atau apapun, minum 1 saset 1 hari, minggu depan Anda langsung mau terjadi perubahan yang sangat dahsyat luar biasa, nggak bisa juga ya teman-teman, karena
even dia ikuti protokol medis pun nggak akan bisa terjadi. Kayak orang stroke 1 minggu dia mau bangkit nih, gitu. Oke teman-teman, itu edukasinya. Jadi produk ini bukan obat, artinya dia makanan kesehatan yang punya paten. Jadi pasti terjadi. Mungkin waktunya belum tentu sama. Ada yang terlihat progresnya 1 minggu, ada yang terlihat progresnya 1 bulan. Ada di saya member saya terlihat progresnya baru 1,5 tahun. Itu masalahnya teman-teman. Jadi ini bukan obat, Anda konsumsi aja. Apabila ada masalah medis setelah konsum, langsung konsultasikan ke saya akan forward ke dokter. Teman-teman, nggak semua pertanyaan pasti bisa kita jawab. Apalagi materi hari ini sangat padat, sangat lengkap. Jadi saya mau bilang, kita dulu terima kasih dulu ke Dokter Wijaya yang luangkan waktunya untuk sharing tentang COVID-19, SOP dan UTSU, pasti teman-teman at least tambah terang.